habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi man jahada li ihla'i kalimatillah amma ba'd. Dalam khutbah singkat ini kita akan coba membahas tentang hikmah Zulhijjah. Dari Al-Quran, dari ayat, dari hadis, kita banyak belajar, banyak mengenal, banyak mengetahui tentang hikmah yang terkandung di bulan Zulhijjah. Yang pertama yang baru saja kita rasakan tentang yang namanya khilafah. Khilafah atau kepemimpinan adalah salah satu hal yang sering terjadi dalam episode waktu, dalam kurun zaman sejarah perjuangan Islam. Ketika cincin Sayyidina Ali dan juga runtuhnya dinasti Bani Umayyah terjadi di bulan Zulhijjah. Kita di Aceh, alhamdulillah, 7 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita mendapatkan kado terindah, seorang PJ gubernur baru yang memimpin daerah Aceh. Dan baru saja kemarin tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, Wali Kota Bersemawi Aceh Utara, Bupati Aceh Besar, Aceh Timur dan Bener Meriah dilantik. Begitu banyak pola kepemimpinan yang terjadi dan berulang di bulan Zulhijjah. Ini artinya apa? Allah ingin bagi kita para jamaah yang hadir pada hari ini, begitu tiba bulan Zulhijjah, kita mulai berbenah, kita mulai bergegas. Kalau kita punya pemimpin baru, ayo kita bergerak menuju kalimatullah yang mulia di bawah pimpinan komando yang baru. Kalaupun hari ini di tempat kita, di desa kita, di kampung kita belum pemimpin yang baru, maka mulai saat ini ikutilah pemimpin yang ada, karena ingatlah pemimpin inilah yang akan membawa kita menuju perubahan sesuai sunnatullah dan pastinya membawa kita ke dalam surganya Allah. Amin amin ya Allah. Pemimpin yang membawa makna khilafah inilah yang kita rindukan. Kalau ada orang yang menderita sakit, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ruang UGD. Tapi orang yang menderita rindu dibawa ke ruang ICU. Artinya kita hendak melihat pemimpin yang baru. Insya Allah khilafah tegak di bulan Zulhijjah. Dan inilah hikmah pertama daripada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 16 Zulhijjah 1443 Hijriah, di mana hari ini tepat berada di hari Jumat, dan ini hikmah kedua dari bulan Zulhijjah, yaitu berkah. Bulan Zulhijjah seluruhnya dari tanggal 1 sampai akhir 29 atau 30 nantinya semuanya memiliki berkah. Banyak periode banyak yang terjadi di bulan Zulhijjah dan pastinya memiliki keberkahan. Sayyidina Hamzah, paman daripada Rasulullah SAW, beliau memeluk agama Islam tepat di bulan Zulhijjah. Begitupun dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah kedua sahabat Rasulullah, beliau pun memeluk Islam tepat di bulan Zulhijjah. Keberkahan selanjutnya terus terjadi, di mana pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Khadijah juga terjadi di bulan Zulhijjah. Dan akan banyak keberkahan-keberkahan, terutama hari ini bertepatan di hari Jumat yang penuh berkah. Mungkin kita yang tadi sudah mau berangkat ke masjid At-Taqwa Meraksa yang kita cintai ini, sudah mempersiapkan diri, sunnah Jumat sudah potong kuku, sudah memakai wangi-wangian, sudah mandi.
Mungkin mandi kita beda karena mandi sunnah di hari Jumat. Ada keramas, ada cuci rambut. Walaupun ada yang bertanya, Ustadz Gunawan, saya tadi cuci rambut, tapi pakai sunsilk hijab. Apakah menyalahi kodrat? Karena saya pria memakai sampo wanita, tentu tidak. Dan ini sunnah memakai wangi-wangian di hari Jumat yang penuh berkah. Rasulullah bersabda, "Az-zamanu kalistara kahiyati thumma al-samawati wal ardh." Zaman terus berputar sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Sehingga as-salatu isna asyara syahra. Ada bulan 12 bulan dan minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang haram. Talatatul mutawaliyah. Ada 3 bulan yang berterusan, berikutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah, wa Rajabun yusra alaihi baina Jumadi wa Sya'ban. Hari ini kita berada di bulan kedua yang haram, yaitu Zulhijjah, bulan yang penuh berkah, karena di sini diharamkan adanya peperangan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim ini kita bisa mengambil intibar bagaimana Rasulullah panggulai ditanya menekankan keberkahan yang ada di bulan Zulhijjah. Dan ini hikmah kedua daripada bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang penuh berkah. Allah berfirman, Rasul bersabda dan mungkin berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nabi akhir zaman panggulai ditanya, di mana beliau pernah bersabda, Syahrani, 2 bulan, bukan Syahrini sebagai penyanyi atau artis, tapi Syahrani, ada bulan 2 bulan, la yang kusani, tidak akan berkurang, Syahrani di Ramadan wa Zulhijjah, yang pahala amalnya tidak berkurang, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis ini juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Bulan Zulhijjah adalah bulan yang pahala amalnya tidak mungkin berkurang. Dan ini disandingkan dengan bulan Ramadan, sehingga Rasulullah sangat selalu menggalakkan beramal soleh dalam bulan Zulhijjah. Begitu banyak amaliyah yang Rasulullah ajarkan di bulan Zulhijjah. Mungkin di awal-awal Zulhijjah kita sudah berpuasa di sebelum awal Zulhijjah. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, dan kita baru saja melaksanakan Idul Adha beserta ibadah kurban sampai hari Tasyrik kemarin. Jangan sampai kita gunakan waktu sia-sia di bulan Zulhijjah ini untuk sesuatu yang bukan mendapatkan berkah. Nah, yang bulan Zulhijjah ini digunakan untuk pacaran, lalu berdua-duaan, takkan makna jalan, ada minang, ada agam, dua, wawa, ada honda, saling panggil dengan mesra, say. Kalau kita dipanggil say, pastikan itu saya, bukan syaitan. Kadang-kadang kalau 2 jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan bersamaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Saya belum tentu saya, bisa jadi saya itu syaitan. Gunakan kesempatan di bulan Zulhijjah ini untuk meraih berkah, dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata ikramah wa ta'ziman ulumpuan kepada al-barra dan musyid at-taqwa meraksa dan kulo kelasani Hashim MPD serta seluruh pengurus dan juga Bapak Syekh Muhammad dan pengurus daripada kampungnya. Teristimewa kepada Asim kita juara 3 lomba azan dari Kapolres, yaitu Tengku Maulana Hasbi yang sudah mengumandangkan azan dengan suara merdunya. Padahal saya yakin beliau bukan berasal dari merdu, tapi juga berasal dari sini. Bagaimana suaranya membawa kita berkunjung ke Masjid At-Taqwa Meraksa, masjid yang kita cintai. Dan di sini muncul hikmah ketika dari bulan Zulhijjah, yaitu sedekah. Rasulullah menyuruh kita memperbanyak sedekah, terutama di bulan Zulhijjah. Hari ini masjid yang kita cintai, yang dihadiri oleh Abu Abiyah Walid Al-Quranyo dan Duhini. Masjid kita sedang dalam tahap pembangunan. Masjid ini banyak membutuhkan dana, dan ini harus dikucurkan dari sedekah.
Bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling baik untuk sedekah. Kenapa? Karena bulan Zulhijjah berada di akhir penanggalan kalender Islam. Dan disinilah akhirun pada gedung buku, disitulah kita akan memperbanyak tentang sedekah kita. Saat hari kiamat pada mahsyar didirikan, orang berbondong-bondong masuk surga. Ulama masuk surga. Orang yang mengaji Quran masuk surga. Orang yang bersedekah masuk surga. Kalau ulama masuk surga karena sedekahnya. Kalau orang yang sholat masuk surga karena sholatnya. Kalau orang yang mengaji Quran masuk surga karena tilawahnya. Tapi orang yang bersedekah, dia mendapatkan pahala berlipat ganda. Saat orang yang bersedekah masuk surga, dia masuk surga karena pahala sedekahnya. Tapi dia juga dapat pahala daripada pahala orang yang sholat. Dia bersedekah untuk masjid, dia dapat pahala daripada pahala orang yang sholat di masjid. Orang yang menuntut ilmu untuk disedekah, orang yang sedekah dapat pahala daripada ilmu yang dia sedekah. Orang mengaji dapat pahala dari Quran, orang sedekah dapat pahala dari bacaan Quran yang disedekahkan. Begitu banyak pahala yang dapat oleh ahli sedekah, sehingga Rasulullah bersabda, la yanqusu malun bi sadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan akan bertambah dan bertambah. Dan inilah bagaimana celeng yang uronya beredar di Masjid At-Taqwa Meraksa. Tugas kita mengisi untuk kemakmuran masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pengaturan apa yang dibutuhkan masjid ini. Karena bulan Zulhijjah bulan yang sangat bagus untuk bersedekah. Dan inilah hikmah ketiga daripada bulan Zulhijjah. Kaum ayah mertua asal syurga Allah yang terakhir, yang keempat. Hikmah Zulhijjah adalah amaliyah. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran minha arba'atul hurum. Allah memutarkan tentang 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram inilah diperintahkan untuk meningkatkan amalan. Kalau kita semua yang beriktikaf di Masjid At-Taqwa Meraksa ini sudah dijamin oleh Allah akan imannya. Kenapa? Karena tidaklah orang yang memakmurkan masjid seperti kita yang beriktikaf hari ini. Nawaitu an a'tikafa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Orang inilah, kita inilah yang dijamin oleh Allah sebagai orang yang beriman. Tapi apakah cukup kita masuk surga dengan iman? Tidak. Dalam Al-Quran seluruh kata iman dirangkai dengan aman. Iman dirangkai dengan amal soleh. Baik itu kata-kata amanu, yu'minu, mu'minun, tetap ada amal solehnya. Surat Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Artinya iman yang kita punya tidak akan berharga tanpa amal soleh. Di Masjid At-Taqwa Meraksa inilah tugas kita untuk mendirikan berbagai amalan, amal soleh yang Allah cintai. Dirikan sholat, dirikan untuk pembacaan Al-Quran, dirikan pengajian di masjid kita tercintai. Kata kita mulai membaca Al-Quran, kita mulai dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman yu'minuna, percaya dengan yang gaib, percaya dengan adanya surga, percaya dengan adanya janji Allah, percaya tentang Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kalau kita mau beramal di bulan Zulhijjah. Setelah kita yu'minun, setelah kita beriman, setelah kita percaya kepada Allah, apa Allah katakan? Amal soleh, wa yuqimunas shalah, dan dirikan sholat. Kita semua para Habibah Bandung yang hadir di masjid ini, dirikan sholat di masjid kita tercinta 5 waktu sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berjamaah di Masjid At-Taqwa Meraksa.
Kenapa? Setelah iman yuqimunas shalah. Setelah itu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ini yang kita bicarakan yang ketiga tadi, sedekah, sedekah, dan sedekah. Tidak berguna iman Anda kalau Anda tidak beramal saleh. Tidak berguna iman Anda kalau Anda tidak salat dan menginfakkan harta di jalan Allah. Inilah perintah Allah kepada kita. Kalau kita mau melaksanakan ini, maka kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah yang diperintahkan di bulan Zulhijjah. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ibadah-ibadah melalui Al-Quran dan sunnah melalui hadis-hadisnya. Ada hadis tentang ibadah diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud bukan nama sebenarnya. Nama beliau Sulaiman. Beliau berasal dari Sijistan. Beliau menghafal 5.000 hadis di dalam kepala, bukan di luar kepala. Tanya kadang-kadang hafal di luar oleh di dalam kitab, tapi beliau hafal 5.000 hadis di luar kepala. Beliau saringkan tentang hadis-hadis tentang ibadah, dan beliau susun 4.800 hadis yang paling bagus tentang ibadah dalam sebuah kitab yang bernama Sunan. Sunan inilah kumpulan daripada ibadah kita, amal saleh kita. Sunan Abu Dawud 4.800 hadis. Kita mau sholat, mau tahu petunjuknya, tanya mbak ibu, tanya mbak ulama, tanya mbak gure, buat ilmu hadis. Ada suami dan istri yang berantem tentang tata cara sholat. Tentu setelah iktidal, apakah kita turun sujud dengan tangan dulu atau lutut dulu? Sang suami tidak berpaksa boleh dipegang jaro dile. Kenapa? Ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Sunan Abu Dawud juga nomor hadis 838. Sang istri belajar di guru yang lain, setelah iktidal turun sujud lutut dulu. Ada hadisnya, hadis nomor 840 di riwayat Sunan Abu Dawud juga. Tapi bagaimana kita mengumpulkan ini? Ini artinya apa? Kalau kita hari ini merasa ibadah kita benar, belum tentu ibadah orang lain salah. Ayo kita gunakan Masjid At-Taqwa Meraksa untuk meningkatkan amalan kita dan belajar ilmu tasawuf, tauhid dan fikih. Kita belajar bagaimana kita beribadah. Ternyata ikhtilafu ummati rahmatun. Kita turun dengan lutut dulu boleh, kita turun dengan tangan dulu boleh, yang beda dengan ular lengkap. Ini gunanya kita belajar ilmu tasawuf. Dan disinilah di bulan Zulhijjah ini kita rencanakan amalia kita. Menyoronyo tabut 10 kali ayat, sehingga tabut 20 kali ayat. Tulis, rencanakan supaya amal kita di bulan Zulhijjah ini sampai akhir nantinya akan konsisten. Dan pastinya setelah bulan Zulhijjah ini kita masuk tahun yang baru 1444 Hijriah nantinya, kita akan merefleksi, berubah, bertransformasi menjadi pribadi yang baru yang ditempa di bulan Zulhijjah. Inilah tempat daripada hikmah bulan Zulhijjah yang dapat saya sampaikan pada khutbah singkat ini. Khilafah, berkah, sedekah dan amalia. Semoga kita bisa menjaga kepemimpinan yang ada di sekitar kita, baik dari kota Lumsor yang kita tercinta ataupun Aceh yang kita cintai ini, bisa bermanfaat dan berkah sesuai dengan hikmah yang kedua. Gunakan sedekah kita untuk membawa kita, mengantar kita ke surga Allah dari berbagai cara. Kita sedekah ke bulan puasa dan dapat pahala daripada puasa urungnya. Kita sedekah ke urungnya dapat pahala urungnya. Kita sedekah ke masjid tempat sembahyang urung, seluruh urung sembahyang hino manduk pahala gedron yang tim sedekah. Dan yang terakhir, tingkatkan amalan di bulan Zulhijjah sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Don't wait till tomorrow. What you can do today. Lakukan hari ini, jangan tunda sampai hari esok. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Kita masuki rukun 2 Al-Quran. Alhamdulillah, Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadiyil ummah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha sirran wa alaniyah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minin ittaqullaha fi kulli a'malid din. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat faghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa ansur ibadakal muwahhidin al-mukhlisin fi Afghanistan wa Suriah wa Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu